Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Fatur Rahman, mahasiswa Mercubuana semester lanjutan dari D3 ya. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi UAS KMS. Langsung saja ya, saya izin share screen. Knowledge Management System diajukan oleh saya Ria Fatur Rahman dengan NIM 41821120024 dengan dosen Bu Ina Sabil Karima. Oke, lanjut. Berikut adalah kertas ujian ya yang saya isi semester genap 2021-2022, ilmu komputer, sistem informasi, terlampir ya, knowledge management system, hari Rabu 6 Juli jam 8. Oke, tentukan jenis KMS, capture system, sharing system, knowledge system, atau kombinasi. Di sini jawaban yang saya ambil adalah jenis KMS yang diambil dari kasus sentralisasi data terkait kendala mahasiswa di bidang akademik dan administrasi adalah capture system, di mana terdiri dari bermacam-macam kegiatan seperti interview, onset observasi, consensus decision making, ataupun DLP method. Ya, di sini kita bisa mengumpulkan data-data untuk pembuatan aplikasinya secara interview atau onset observasi ya. Interview bisa ke mahasiswanya langsung, atau ke dosen, atau ke kaprodi, atau ke bagian keuangannya juga administrasi. Untuk ilustrasi knowledge management mekanisme secara eksternal yaitu seperti model, prototype, best practice, dan lesson learned. Mekanisme secara internal yaitu learning by doing, on the job, training, learning by observation. Oke, berikut tadi saya menerangkan tentang mekanisme secara eksternal dan internalnya. Oke, lanjut. Jelaskan alasan jenis KMS yang dipilih. Pertanyaan sebelumnya kan saya memilih capture system. Oke, di sini saya akan menjelaskan alasannya. Segala aset harus didokumentasikan. Hal ini penting. Alasannya mengapa jenis KMS capture system dipilih, mengingat tacit dan eksplisit knowledge ini akan hilang jika tidak didokumentasikan. Misalnya, seorang staf atau karyawan tersebut dimutasi ke daerah atau divisi lain ya atau ada juga yang pensiun. Hal ini otomatis akan membuat pengetahuan yang dimiliki orang tersebut, ya individu tersebut akan hilang gitu dari perusahaan tersebut. Jadi ilmu-ilmu yang pengalaman-pengalaman yang telah dia jalani itu bisa hilang gitu, jika tidak didokumentasikan. Salah satu caranya yaitu dengan mendokumentasikannya agar pengetahuan yang ada di dalam individu tersebut tetap ada walaupun individu tersebut sudah berpindah pada perusahaan atau divisi lain. Cara mendokumentasikannya, tacit knowledge dapat dikenal dengan istilah knowledge capture. Knowledge capture adalah berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan teknis individu secara wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi. Jenis KMS yang dipilih dapat mengetahui kendala mahasiswa di bidang akademik dan administrasi. Oke, di sini poinnya mengacu pada pertanyaan yang sebelumnya yaitu capture system. Di sini bermanfaat sekali untuk mengetahui kendala apa saja yang mahasiswa di bidang akademik dan administrasi. Oke, lanjut. Buatlah daftar user aplikasi beserta fitur yang bisa diakses setiap user. Buat dalam bentuk use case. Sebelumnya kan tentang sentralisasi aplikasi
kendala mahasiswa di bagian akademik dan bagian keuangan, administrasi ya. Di sini saya membuat use case dengan 3 aktor. Di sini ada aktor pertama mahasiswa, tata usaha, kaprodi. Oke, ada 3 aktor. Di sini masing-masing aktor dapat login. Dalam menu loginnya itu ada misalkan untuk menu administrasi. Mahasiswa bisa login dan mengakses menu administrasi. Di sini ada mahasiswa menginputkan isi form administrasi ya. Di sini kan data-data apa saja yang akan dia konfirmasi ke tata usaha. Nanti tata usaha itu akan memberikan report keuangannya kepada mahasiswa tersebut. Maka mahasiswa tersebut itu bisa mengetahui apakah administrasinya sudah terpenuhi atau belum. Di sini juga ada user Kaprodi. User Kaprodi juga dapat login ke menu akademik. Mahasiswa dapat mengisi form akademik. Nah, di situ Kaprodi juga bisa memberikan data akademik si mahasiswa yang memiliki kendala tersebut. Oke, simpel saja ya use case-nya. Lanjut, buatlah flow aplikasi secara general, minimal 2 dibuat dalam bentuk flowchart atau activity diagram. Oke, di sini ada beberapa activity diagram. Pertama, activity diagram login. Activity diagram login ini bagaimana user masuk atau login ke dalam sistem. Dia menginputkan user sama passwordnya. Jika sesuai, dia masuk, dan jika tidak, dia akan menampilkan notifikasi login kembali gitu. Jadi kembali lagi login kembali. Oke, lanjut. Activity diagram administrasi. Di sini mahasiswa memilih menu administrasi. Setelah login tadi, mahasiswa itu memilih menu administrasi. Di sini mahasiswa mengisi form. Misalkan di dalamnya itu ada pembayarannya dia, atau enggak jumlah yang dia bayarkan, atau beberapa kali dia pembayarannya. Maka dari tata usaha ini, rekap keuangan mahasiswanya itu akan memiliki kondisi di mana administrasi ini jika tidak lengkap, maka mahasiswa itu harus melakukan pembayarannya kembali. Jika sudah lengkap, maka prosesnya selesai ya. Berarti di sini administrasinya telah terpenuhi. Nah, jika belum, akan mengulang dan mahasiswa itu akan mengisi form administrasi kembali untuk konfirmasi ke tata usaha. Lanjut, flow yang selanjutnya yaitu activity diagram akademik. Di sini simpel juga ya. Jadi mahasiswa di sini memilih menu akademik. Dari menu akademik ini seperti biasa mahasiswa mengisi juga form akademik. Apa aja yang kendala-kendala dia, apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut. Dari Kaprodi tersendiri menyediakan rekap data akademiknya, menyesuaikan dengan form yang diajukan oleh mahasiswa. Misalkan ada akademiknya ini terpenuhi, maka akan selesai ya prosesnya. Jika tidak terpenuhi, akan menentukan akademik kembali. Mungkin ini tulisannya terbalik ya, nanti akan saya benarkan. Nah, terus di sini ada diagram logout. Jadi semua user seperti user mahasiswa, kaprodi, dan tata usaha tadi memiliki flow logout juga. Tadi selain login, ada logout juga. Memiliki fungsi logout pada sistem. Di sini ada sistemnya menampilkan notifikasi logout, terus konfirmasi apakah user tersebut ingin logout atau tidak. Jika tidak, mungkin proses logoutnya ditunda. Jika konfirmasi logout, maka user tersebut akan keluar dari sistem. Oke, lanjut. Data apa saja yang perlu diinput ke dalam KMS? Minimal 3. Data apa saja yang perlu diinput dalam KMS? Pertama, di data mahasiswa itu detail data mahasiswa ya, seperti nama, alamat, dan jurusan. Jadi di situ untuk mengetahui detail mahasiswanya. Kemudian dari Kaprodi sendiri mengisikan detail mata kuliah apa saja yang tersedia, jurusan apa saja, dan kelas apa saja.
Di sini untuk memenuhi data kaprodi. Kemudian data administrasi, detail pembayaran mahasiswa, dan data keuangan. Di sini administrasi mengeluarkan data keuangannya ya, seseluruh mahasiswa. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu adalah laporan apa saja yang perlu disediakan di aplikasi KMS ini ya. Nah, aplikasinya itu, laporannya itu laporan dan grafik, laporan penerimaan dan pengeluaran per bulan, grafik mahasiswa yang membayar dan tidak, grafik jurusan yang diminati, laporan akademik, sama laporan administrasi. Berikut adalah laporan dan grafik untuk KMS yang dibuat ini untuk menanggulangi kendala-kendala mahasiswa di bagian akademik dan administrasi. Ini gambaran di sini hanya contoh saja ya, mungkin seperti gambaran apa yang akan dimunculkan, gitu, grafik-grafiknya. Lanjut, fitur unggulan apa saja yang perlu dibuat? Minimal 3. Fitur unggulan apa saja yang perlu dibuat? Nah, di sini di aplikasi KMS ini yang untuk menanggulangi kendala-kendala mahasiswa tersebut, fitur unggulannya itu ada live chat. Live chat itu diharapkan agar mahasiswa dapat langsung bertanya ke operator jika ada kesulitan pada aplikasi. Kemudian fitur forum, agar mahasiswa dapat mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Bila ada forum itu kadang bisa sharing pengetahuannya ya. Kemudian fitur pembayaran, agar mahasiswa bisa langsung membayar aplikasi. Maka aplikasi yang dibuat harus terintegrasi dengan sistem pembayaran umum seperti bank itu. Jadi mahasiswanya tidak perlu sulit-sulit untuk pembayaran ke bank dahulu, kemudian dia melakukan lagi upload pembayaran di aplikasi. Lebih baik jika di aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan bank-bank partner yang bekerja sama dengan kampusnya ya. Itu sih fitur-fitur unggulannya. Ya, sekian dari saya. Semoga video ini dapat memenuhi tugas UAS Knowledge Management System. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, teman-teman dan ibu dosen. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.